Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Afdol Sanyoto. Saya berasal dari kelompok 2 dan saya akan mempresentasikan makalah kami. Saya beranggotakan 2 orang. Yang pertama saya sendiri dan yang kedua adalah teman saya, Juliardi. Baiklah, langsung saja kita akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Tahapan Studi Kelayakan Bisnis. Tahapan studi kelayakan bisnis Islam ini terdiri dari 5 tahapan, ya kan? Yang pertama adalah identifikasi, yang kedua seleksi awal, yang ketiga analisis, yang keempat adalah evaluasi, dan yang kelima adalah implementasi. Baiklah, kita mulai. Yang pertama adalah identifikasi ya. Identifikasi ini terbagi dua. Yang pertama adalah menemukan ide. Menemukan ide di sini dimaksudkan adalah apakah akan membeli perangkat keras, membuat produk baru, membuat usaha baru, atau menggunakan sumber daya tertentu. Jadi di sana idenya harus dipilih dahulu mana yang akan kita gunakan. Dan yang kedua adalah ide untuk membuat produk atau diversifikasi. Diversifikasi ini bisa kita peroleh dari konsumen, supplier, sales people, distributor, pesaing, dan pemerintah. Maksud diversifikasi di sini seperti ada satu produk yang sudah ada atau ide dari orang lain, lalu kita perbarui lagi ide tersebut dengan versi kita sendiri. Itu yang dinamakan diversifikasi. Dan yang kedua adalah seleksi awal. Nah, di seleksi awal ini dilakukan untuk menentukan apakah studi lebih detail dengan screening awal, comparative rating, dan pre-studi kelayakan. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Juliardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Juliardi. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu analisis yang dilakukan pada studi kelayakan bisnis Islam, yang terdiri dari 6 aspek. Yang pertama adalah aspek Islam, yaitu untuk menentukan apakah produk dan transaksi yang dilakukan sudah sesuai dengan ketentuan Al-Quran dan hadis. Yang kedua adalah analisis aspek pasar, yaitu untuk menentukan apakah produk atau bisnis memiliki potensi pasar sehingga memiliki permintaan. Yang ketiga ada aspek teknik, untuk menentukan apakah produk atau bisnis memiliki ketersediaan bahan, teknologi, lokasi, layout yang akan membuat proses produksi menjadi lancar. Yang keempat adalah analisis aspek keuangan, untuk menentukan apakah secara finansial produk atau bisnis dapat dilakukan dengan menghitung estimasi pendapatan, estimasi biaya, estimasi laba, estimasi modal yang dibutuhkan, estimasi kelayakan bisnis dari sisi keuangan, dan evaluasi operasional keuangan. Yang kelima ada aspek sosial ekonomi, itu untuk menentukan kemanfaatan produk atau bisnis kepada masyarakat, baik dari sisi positif maupun dari sisi negatif produk atau bisnis. Analisis aspek manajemen, untuk menentukan kelayakan berdasarkan manajemen dan fungsinya. Yang keenam, analisis aspek dampak lingkungan, itu untuk menentukan kelayakan produk atau bisnis terhadap lingkungan secara fisik maupun non fisik. Kemudian evaluasi. Di sini evaluasi ada hasil SKBI positif dan hasil SKBI negatif. Hasil SKBI positif jika hasil analisis studi kelayakan bisnis Islam positif, artinya usaha atau bisnis dapat dilanjutkan pada tahap implementasi. Jika hasil SKB negatif, jika analisis studi kelayakan bisnis Islam negatif, artinya usaha atau bisnis ini tidak dilanjutkan pada tahap implementasi.
Jika sudah ditentukan apakah positif atau negatif, kita ke tahap implementasi. Di sini setelah melakukan berbagai analisis dan hasil studi kelayakan bisnis Islam, kita masuk ke dalam yang pertama melakukan kontrak kerjasama, yaitu kontrak kerjasama dilakukan misalnya dalam hal permodalan, area pemasaran, bahan atau material. Yang kedua, mendesain produk dan melakukan proses produksi. Yang ketiga, memilih bahan, memilih alternatif bahan baku atau material yang tersedia di pasar dan menentukan pula substitusinya. Kemudian mendirikan atau membuat atau membeli perangkat keras, yaitu perangkat keras dan teknologi yang akan digunakan dibeli atau dibuat sendiri. Sekian dari video saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Baiklah, di sini ada terlihat bagian tahapan studi kelayakan bisnis. Bagian tersebut adalah tahapan-tahapan bagaimana untuk menentukan bisnis itu layak dijalankan atau tidak. Yang pertama bisa kita lihat di situ adalah pengumpulan data. Pengumpulan data lalu melakukan pengolahan data. Jadi setelah kita melakukan pengumpulan data, kita akan mengolah data tersebut. Lalu setelah kita olah, kita analisis data yang sudah ada itu. Setelah kita analisis, baru kita bisa mengambil keputusan apakah bisnis yang akan dijalankan ini layak atau tidak layak. Nah, jika bisnis itu tidak layak, maka produk tersebut tidak akan jadi dilanjutkan atau bisnis tersebut tidak akan dilanjutkan. Nah, jika bisnis itu layak digunakan, maka jalur selanjutnya adalah direkomendasikan. Lalu setelah berhasil direkomendasikan, barulah bisnis tersebut bisa dijalankan. Jadi begitu saja presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.